Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sampai dengan saat ini Tuhan setia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, saat ini kita akan beribadah melalui acara Praise and Worship. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, membawa setiap pujian kita dengan penuh kesungguhan hati. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan senang hatiku, ku memuji Engkau ya Tuhan. Patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa pujian. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Benar ya Tuhan, dengan segenap hati kami mau menyembah Engkau. Ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Rajaku. Kami mau datang di hadirat-Mu ya Tuhan, membawa setiap pujian. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hati kami, dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Sama-sama kita mengatakan dengan penuh kesungguhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Rajaku. Allahku ya Rajaku. Allahku ya Rajaku. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus, inilah kami ya Tuhan. Kami datang di hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, hanya Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami, menolong kami, melayani
Percayakan kami untuk membawa setiap puji-pujian kami di hadapan-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah ibadah kami, biarlah pujian penyembahan kami pada malam hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada pada saat ini, yang selalu setia sampai detik ini mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau urapi mereka. Engkau berkati mereka, sehingga mereka boleh menikmati ibadah pada malam hari ini, boleh memuji Tuhan dengan segenap hati. Kami juga semua yang ada di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah kami ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati, semua akan disediakan Tuhan bagi kita jika kita percaya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk itu saya mau mengajak kita untuk bersorak bagi Allah kita, memuji Allah kita. Saya ajak semuanya kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita bersama memuji Allah kita. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, semua disediakan Tuhan. Semua
Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan. Na 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 na. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marlon Butar-Butar. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Yesus, kami datang untuk memuji-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu.
Tuhan sebagai Raja kami. Sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja kami. Kami puja, kami sembah sebagai Raja berdiri di tengah kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji penuhi tanah. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tanah. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tanah. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami ya Tuhan. Berdiri di tengah kami. Kami mau meninggikan nama-Mu yang ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama-Nya yang kudus. Sebab Tuhan selalu setia mengasihi kita sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak kami puji. Kau Allah yang kami sembah. Nama-Mu kami agungkan ya Tuhan. Terima kasih. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Amin. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu.
Kami menyembah-Mu ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang memanggil kami dengan nama kami. Terima kasih semua bentuk kasih setia Tuhan yang kami rasakan tiap-tiap waktu. Hingga pada saat ini, esok dan selamanya. Sekarang kami mau bertemu Engkau ya Allah, lewat teks suci yang akan kami renungkan malam ini. Mohon berkati kami semua di tempat ini dan di mana saja Bapak Ibu yang sedang mendengarkan, mengambil waktu mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya di channel kami Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Malam ini kami selalu bangga hadir untuk Bapak dan Ibu dalam Praise and Worship Saturday Night Service pada malam hari ini. Dan tema yang sudah ditetapkan oleh kru, yakni karena kami ada tim, jadi sudah menetapkan tema-tema yang sangat indah, melihat yang tak terlihat. Wow, itu apa itu ya? Melihat tak terlihat tapi bisa dilihat. Ini luar biasa, amazing. Judulnya saja sudah mujizat. Ya, apalagi isinya. Ya, mari kita menjawab tantangan tema ini dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu pembaca firman Tuhan pasti langsung sudah bisa tahu itu Mazmur 121 yang sangat luar biasa. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 4, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di sini, ada mahasiswa dan Bapak Ibu ada di tempat masing-masing. Mazmur 121 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Luar biasa. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak terlelap penjaga kita katanya. Pertolongan datangnya dari Tuhan. Dan tidak membiarkan kakimu goyah. Wow, luar biasa. Tapi tema ini menunjukkan ada satu problema. Bahwa nampaknya ada banyak yang terjadi yang kita tidak mampu mendapatkan penyelesaian. Harus melihat yang tak terlihat. Maunya yang kelihatan aja deh. Beberapa minggu ini kami dikejutkan, sahabat-sahabat dipanggil Tuhan dengan jalan COVID. Ada sahabat kami, ketua majelis perwakilan kami di Pematang Siantar, Ibu Sembiring, yang cinta Tuhan, menyerahkan hidupnya semua untuk Tuhan. Uangnya, rumahnya. Di medsos kita tahu ada Pak Sinaga dari GKISIA Batam, juga di Jakarta, seorang yang cinta Tuhan, juga aktivis, juga masih usia yang sangat muda juga dipanggil Tuhan. Maka layaklah kemarin seorang sahabat saya bertanya, kenapa mereka cinta Tuhan? Kenapa harus begitu jalannya? Apa yang kurang? Kenapa harus begitu mengakhirinya? Seolah-olah kita mau semua persoalan hidup ini selesai dengan semua pertolongan-pertolongan yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Karena kita tidak mampu melihat ada sesuatu yang terjadi di balik semua ini. Nampaknya tema ini harus memaksa kita beyond, melampaui dari apa yang kita harus lihat hari ini. Melihat yang tak terlihat. Ini perlu rasa. Ini perlu keyakinan. Ini perlu sesuatu. Dibutuhkan sesuatu yang lebih hebat dari mata jasmani semata. Karena itu pada teks ini kita tahu semua konteksnya. Ada 15 pasal dalam kitab Mazmur itu bercerita tentang nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah kita tahu itu adalah semacam lagu penguatan emosi, penguatan jiwa, penguatan spirit mereka ketika berjalan menuju Yerusalem. Oke?
Menuju Yerusalem, kenapa Pak Pendeta? Karena ketentuan bagi umat Allah minimal 1 kali dalam 1 tahun. Orang-orang di luar Yerusalem kalau boleh datang ke bait Allah. Begitulah ketentuan agamanya. Dan ketentuan Taurat. Maka mereka datang sebagai ada satu kewajiban. Tetapi saya melihat ini bukan soal kewajiban. Tapi cinta akan Tuhan. Perjalanan menuju Yerusalem oleh karena panggilan. Oleh karena cinta. Ini bukan choice. Ini bukan pilihan. Perjalanan menuju Yerusalem bagi saya itu adalah panggilan. Ketika pertama sekali saya dan istri ada ikut ke Yerusalem, begitu ya. Bapak Ibu yang pernah biasanya memasuki terowongan, kemudian tour guide selalu mengatakan kita akan masuk Yerusalem, begitu ya. Dan terpampanglah kota yang indah, emosi kita dibangkitkan semuanya. Kemudian bersama-sama di bis itu menyanyikan Yerusalem, Yerusalem. Karena betapa rindunya. Itu baru Yerusalem yang kelihatan. Yang kemarin kita lihat ada banyak kembang api di atas Yerusalem. Tapi hari ini kita berjalan, kita melihat menikmati perjalanan menuju Yerusalem yang adalah panggilan, yang adalah tuntutan agama. Tetapi teks ini membuktikan bahwa di tengah perjalanan, di dalam perjalanan yang suci itu, di dalam perjalanan memenuhi panggilan Allah yang suci, ada persoalan. Saudara tahu? Di dalam memenuhi panggilan yang suci itu ada persoalan yang berat. Sampai-sampai pada ayat yang kedua ini kita tahu. Pada ayat yang pertama ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Nampaknya si penulis tahu, sadar, memberitahukan kepada kita hari ini. Bahwa di tengah perjalanan yang suci itu pun acap kali terkena dampak persoalan-persoalan. Bisa saja kita mengira-ngira bahwa persoalan itu adalah persoalan geografis, persoalan binatang buas, persoalan domestik, persoalan macam-macam. Tetapi ada banyak persoalan saya pikir bisa diselesaikan bersama. Ada banyak persoalan yang bisa diselesaikan oleh teman. Tetapi nampaknya ada persoalan yang tak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri, oleh orang-orang lain. Persoalan yang membutuhkan ada satu energi, kekuatan yang lebih besar daripada diri saya sendiri. Daripada si pemazmur itu. Persoalan itu begitu kuat nampaknya melemahkan dia. Bisa saja persoalan itu adalah kegalauan, keletihan, kelesuan dalam perjalanan menuju bait Allah itu. Dalam perjalanan ke Yerusalem itu. Saya pernah bertanya kepada seseorang. Perjalanan mana, karena pada Bapak ini seorang pengusaha. Perjalanan mana bagi Bapak yang paling menyenangkan? Perjalanan bisnis. Ke Eropa kah? Ke Amerika kah? Ke Singapura kah, ke Thailand kah, ke Lubuk Linggau kah, ke Batu Raja kah. Perjalanan mana yang paling menyenangkan? Ya tahu nanti kalau kamu perjalanan. Dari antara semua perjalanan itu, orang itu katakan perjalanan yang paling menyenangkan adalah perjalanan pulang ke rumah. Perjalanan yang paling menyenangkan adalah perjalanan pulang ke rumah. Why? Karena di pulang ke rumah bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak. Kalau keluarganya harmonis. Tapi kalau keluarganya nggak harmonis, itu juga perjalanan penderitaan. Ya, kalau harmonis itu adalah perjalanan yang paling menyenangkan. Halo, hari ini kita perjalanan pulang menuju Yerusalem yang baru itu. Hari ini kita memenuhi panggilan. Hari ini adalah bagian dari pulang, dari perjalanan pulang ke Yerusalem yang suci itu. Tapi saya tahu seperti bagian ini. Di antara perjalanan itu, di tengah-tengah perjalanan itu, mungkin ada yang sudah mau sampai, sudah mau melihat bait Allah, sudah mau dekat. Tapi dia tersandung dengan banyak persoalan. Dan dia harus bertanya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana aku mendapat pertolongan? Aku tidak mampu melihat dengan mata kepalaku sendiri. Maka tema ini mengajak kita.
Coba deh lu lihat, ada pertolongan lain. Bukan dari gunung yang tinggi, gunung yang hebat, gunung yang perkasa, gunung yang gagah. Bukan dari pejabat, bukan dari orang hebat, bukan dari kehebatan-kehebatan di sekitarmu. Bukan dari situ. Karena sehebat-hebat apapun gunung, dia adalah ciptaan Tuhan. Ingat itu. Seangker-angker apapun gunung, dia adalah ciptaan Tuhan. Dia di bawah langit. Maka pemazmur katakan, dia tahu. Mari kita jawab tema ini. Melihat yang tak terlihat itu perlu rasa. Perlu menutup mata. Dan iman kita melihat ada pertolongan lain. Iman kita melihat, iman kita merasa, hati kita merasa. Meskipun tak ada, meskipun tangan kita tak menjamahnya, meskipun mata jasmani kita tidak melihatnya. Tetapi pertolongan itu ada. Dari mana? Dari Tuhan. Karena yang pertama, Tuhan itu adalah pribadi yang maha kuasa. Pribadi yang maha kuasa. Saudara tahu luar biasa pemazmur katakan, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan. Saudara lihat, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi saja dijadikan, apalagi sekedar gunung. Halo gunung. Canda gunung. Kita, pemazmur mau mengajak kita, mau mengajak kalau kau gunung, kau berharap pada gunung. Meskipun mungkin dalam konteks itu, gunung itu adalah tempatnya para dewa, tempatnya para Baal yang hebat. No! Pemazmur ingin mengajak kita terpesona dengan Tuhan pencipta langit. Maka kita layak berkata, terpesona, aku terpesona. Gitu dong. Karena pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Maka apa persoalan sebenarnya yang tidak bisa diselesaikan? Meskipun kadang-kadang kita tidak sabar. Meskipun saya tahu saudara dan saya pengen langsung persoalan itu. Tapi hari ini kita diajak untuk melihat sesuatu yang mungkin tak terlihat oleh mata. Tapi dia bekerja dalam sejarah. Dia bekerja dalam perjalanan hidup. Dia bekerja dalam perjalanan pulang ke Yerusalem itu. Mungkin kita tidak melihat. Tapi tangannya yang berlubang itu. Tangan yang berlubang paku itu. Itu. Dia maha kuasa untuk mengerjakan. Itu yang pertama. Pribadi itu sangat amat maha kuasa. Yang kedua saudara. Yang kedua pada ayat ini dikatakan begini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Hah, enak banget. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Perjalanan yang panjang, yang letih, yang lesu, yang membuat iman goyah bukan hanya kaki. Tapi juga kegalauan, kelesuan iman kita sewaktu-waktu terjadi dalam perjalanan ini. Mungkin di antara mereka ada yang bertanya, kapan kita sampai ke bait Allah? Kenapa terlalu capek kita? Mungkin ada di antara mereka bertanya, apakah apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat setelah sampai di bait Allah itu? Saya pernah bertanya, saudara tahu bahwa Tuhan Yesus pernah membuat suatu perumpamaan tentang orang kaya yang memberikan uang dan masuk ke bait Allah, kan begitu. Ada orang kaya, konon lah ceritanya. Ini kan dokumen di balik dokumen. Kalau orang kaya memberikan persembahan itu kan pakai uang logam, ya kan? Uang logam. Dia jatuhkan uang logam itu dari jubahnya ke dalam box. Maka pada waktu uang logam itu masuk ke dalam box, maka bunyi box itu kucerang. Semua orang melihat begini. Aduh, kaya banget. Tiba-tiba ada seorang miskin, seorang perempuan miskin, seorang janda miskin datang. Dia
firman Tuhan katakan memberikan dari pendapatannya sehari itu. Oke, berapalah sehari itu ya. Kemudian Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, siapa di antara mereka yang berkenan? Bagi kita mungkin yang berkenan adalah orang kaya, orang hebat, ya, yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus katakan yang berkenan itu adalah perempuan itu. Kenapa? Sekarang saya mau bertanya, apa yang mereka dapat? Orang kaya itu ke bait Allah mungkin mendapat pujian. Wajar kan? Boleh juga kan dipuji kan? Kan tidak apa-apa kan mendapat pujian. Ya, senang juga dapat pujian. Ya, masa sudah bekerja keras terus tidak pernah mendapat pujian. Majelis yang kerja keras siang dan malam tidak pernah mendapat pujian dari pendeta, itu juga kadang-kadang jadi lemah juga kan begitu. Istri sudah baik banget, sudah cantik banget, sudah mau ke pesta, bajunya baru, brokatnya baru, terus sudah make up mulai jam 6 sampai jam 8 make up semuanya sudah tebal. Kemudian dia tanya sama suaminya, "Pak, udah cantik belum?" Suaminya bilang, "Sudahlah samanya itu." Waduh, samanya itu sudahlah, cepatlah, jangan terlambat kau. Samanya itu pokoknya enggak ada kuliah perbedaan. Waduh, padahal udah berapa lapis ini? Berapa lapis? Sama itu, enggak pernah mendapat pujian. Oke, orang kaya itu masuk ke bait Allah, dapat pujian, it's okay. Tapi itu kan berakhir. Lantas perempuan itu, apa yang dia dapat? Dengan memberikan seluruh pendapatannya sehari itu dengan seluruh hatinya, dan tidak ada yang mempedulikan dia, tapi dia mendapat pertemuan dan perkenanan dengan Tuhan. Amin. Dia mendapat pertemuan dengan Tuhannya di bait Allah, dan pertemuan itu lebih hebat, lebih bernilai dari gajinya, lebih bernilai dari pendapatannya, lebih bernilai dari dirinya sendiri. Layaklah kita berkata bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Apa yang didapat orang-orang ini ke bait Allah? Pertemuan dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan yang mungkin tidak terlihat oleh mata, saudara. Kedekatan dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Rasakanlah itu dengan imanmu. Bahwa itu jauh lebih baik dan lebih bermutu dari apapun. Kita harus sampai di titik itu. Kalau belum, sampailah engkau pada titik itu. Sampailah engkau pada titik itu. Kalau belum, rasakan itu. Seperti apa yang saya katakan dan minta pada Tuhan. Tuhan, bahwa pertemuan dengan engkau, persekutuan dengan engkau, melebihi dari apapun. Melebihi dari keletihan selama perjalanan itu. Maka perjalanan yang suci itu, perjalanan itu, meski mereka tidak melihat Tuhan, tapi bertemu sampai di bait Allah. Sebuah kepuasan tersendiri. Saudara tahu apa yang tak terlihat itu? Pemeliharaannya. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Saudara bisa mengartikan kaki goyah itu ya capek, sederhana aja. Ya, capek, lesu, letih. Tapi saudara bisa juga mengartikannya itu sebuah ketakutan. Tapi saudara bisa juga mengartikan itu sebuah kegelisahan. Tapi saudara bisa juga mengartikan itu sebuah ketakutan yang begitu distres. Aku sampai enggak ke bait Allah? Sampai enggak ke bait Allah? Sampai. Ia tidak membiarkan kakimu goyah. Enggak membiarkan engkau kalah. Kalau tanpa Tuhan kita sudah lama dikau-kan si iblis. Saudara, ada satu kisah dari satu raja-raja pasal 6. Saudara tahu ketika Elisa berhadapan dengan Raja Aram. Dengan orang Aram, dan Raja Aram ini sudah jengkel. Kenapa setiap mau menyerang orang Israel selalu ketahuan. Dan Elisa selalu memberitahukan kepada tentara Israel, oh kamu di sebelah sana, kamu di sebelah sini, kamu berada di sana. Dan selalu ketahuan, dan itu rancangan jahat dari Raja Aram untuk menghabiskan Israel. Mereka akhirnya Raja Aram itu mau menyerang Elisa. Dan kemudian pada waktu diserang dan dikepung, kemudian hamba Elisa katakan, mampuslah kita. Elisa bangun, cepat, sudah banyak pengawal menghabiskan kita. Tapi Elisa katakan, berdoa dia, supaya engkau melihat
sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Dan dia meminta, Tuhan, tolong hambaku ini supaya bisa melihat. Pada waktu kerja dibukanya matanya, mungkin berbeda dengan yang lain. Dia melihat di atas gunung-gunung semua ada tentara Allah luar biasa. Dan orang-orang itu tidak melihat Elisa. Wow. Melihat yang tak terlihat. Meskipun mata kita tidak mampu. Dan hamba itu katakan, luar biasa. Ada banyak tentara Allah yang mengawasi. Ada tentara Allah yang melihat. Ada malaikat Allah, apapun bentuknya, menjadi utusan Allah. Mungkin orang-orang yang tidak pernah engkau kenal. Mungkin banyak hal yang Tuhan pakai untuk tidak membiarkan kakimu goyah, saudaraku. Untuk tidak membiarkan engkau rasa capek mengiring Tuhan. Mungkin banyak kesal. Beginikah akhirnya mengiring Tuhan ini? Beginikah harus aku hadapi mengiring Tuhan ini? Pada waktu sekali lagi sahabat kami, ketua majelis perwakilan di Pematang Siantar itu dipanggil Tuhan. Saya hanya bercerita kepada sahabat saya. Saya berdoa bukan soal dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan itu semua orang akan dipanggil Tuhan. Tapi saya hanya berdoa supaya orang-orang di sekitarnya tidak jadi berdosa. Tidak jadi undur imannya. Tidak menjadi lemah. Oleh karena mungkin lihat tuh. Orang yang aktif saja kena COVID. Tidak mulia matinya. Dari rumah sakit langsung diantarkan. Aduh, tidak gampang. Mungkin anak-anaknya, mungkin saudaranya, mungkin orang lain juga bertanya, Tuhan, ternyata betapa capeknya perjalanan ini. Kalau perjalanan ini hanya sebuah kewajiban, maka kakimu akan goyah. Kalau perjalanan ini hanya sebuah pilihan, kalau perjalanan ini hanya choice, maka kaki kita akan goyah. Maka kita tidak akan mampu melihat ada tangannya yang menjamah kakimu. Maka kita tidak akan mampu merasakan. Maka kita tidak akan mampu menikmati. Ada tangannya yang luar biasa. Itu menjamah kaki kita. Yang tidak membiarkan kita depresi. Amin. Yang ketiga saudara, pada ayat yang keempat. Ayat 3 saya baca lagi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Indah sekali ya, kita hafalin ya. Penjagamu tidak akan terlelap. Diulang lagi, diberi penekanan. Saudara tahu perjanjian lama itu suka memberikan penekanan ya. Apalagi Mazmur disampaikan satu ayat, ditekankan pada ayat yang kedua, ditekankan pada ayat yang ketiga. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Sebenarnya apa kalau ditanya apa perbedaannya Pak Pendeta dengan ayat 3? Penjagamu tidak akan tertidur, dikatakan tidak akan terlelap. Dan kemudian ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Kenapa begitu penekanannya? Penjaga Israel hanya ingin mengatakan bahwa ketika engkau tertidur, ada Tuhan yang mengawasi kita. Ketika kita tidak melihat semua persoalan hidup ini, ada Tuhan yang mengawasi kehidupan kita. Ada Tuhan yang mengawasi perjalanan umat Allah, perjalanan orang-orang yang berziarah itu dari sorganya yang mulia, dari manapun dengan caranya. Ini bukan sekedar CCTV. CCTV itu hanya merekam. Allah bukan CCTV, tapi Allah itu doing. Dia bertindak. Penjagamu tidak akan terlelap, sebuah penekanan bahwa Allah tidak akan membiarkan kau. Ada rasa tanggung jawab di sana. Kenapa? Karena kita dipanggil. Halo, karena kita dipanggil menuju rumahnya. Karena kita dipanggil menuju persekutuan dengannya. Kalau ini pilihan, kalau ini kewajiban, maka engkau pulang. Pada waktu tantangan itu ada, orang bisa kecewa. Tapi karena ini dipanggil, Tuhan bertanggung jawab. Mati dan hidup kita ada dalam tanggung jawab Allah. Saya percaya semua kita
mau merasakan kalau sakit langsung ada pertolongan, kan begitu ya? Kalau ekonomi lagi anjlok, langsung ada pertolongan. Kalau restoran ditutup, langsung sebentar buka dan banyak orang. Itu baru kita definisikan berkat. Tapi bukankah sewaktu-waktu tidak seperti itu yang terjadi? Dan bisa tidak seperti itu. Tetapi Tuhan mengawasi kita. Tuhan menjagai kita. Karena dia sangat bertanggung jawab pada sekali dia memanggil, maka itu bertanggung jawab terus menerus dalam perjalanan sampai bertemu dengan dia. Pemazmur melihat ini bahwa ada Allah yang memanggilku menuju Yerusalem. Maka aku berziarah ini. Karena itu dia katakan penjaga Israel itu tidak tertidur, tidak terlelap. Dia berbeda dengan dewa-dewa yang lain. Dan itu berkali-kali dalam kitab nabi-nabi kita tahu itu action yang seperti itu. Bagaimana Allah tidak seperti dewa-dewa yang mungkin lagi tidur. Baal yang mungkin lagi tidak mendengar, lagi terlelap. Tidak. Penjagamu bertanggung jawab. Bukan soal tidur, bukan soal terlelap. Tapi yang kumaknai di sini adalah bahwa Allahku adalah Allah yang paling bertanggung jawab untuk diriku. Allah itu adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Dan pemazmur membahasakannya. Sesungguhnya dia tidak tertidur, tidak terlelap. Penjaga itu. Karena apa? Karena dia mau memastikan kita ada di jalan ini. Dia mau memastikan bahwa kita masih ada di jalan ini. Meski apapun banyak tantangan, meski apapun persoalan, meski berkali-kali engkau bertanya, dari mana datangnya pertolonganku? Aku mengharapkan saudaraku enggak bisa. Aku mengharapkan pimpinanku enggak bisa. Aku mengharapkan tetanggaku, apalagi mengharapkan pendeta sibuk berdoa. Mengharapkan siapa? Mengharapkan anak. Dia sudah sibuk dengan istrinya dan anak-anaknya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Itu yang tak terlihat tapi kau rasa. Itu yang tak terlihat tapi kau nikmati. Itu yang tak terlihat tapi kau dapat merasakannya hingga hari ini. Maka kalau hari ini kita ada, oleh karena dia meski tak terlihat, meski kita tidak mengerti rancangan itu, tapi kita tahu dia ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Yuk kita memuji Tuhan dulu ya sebelum kita berdoa. Bahwa meski aku tak melihat rancangan itu, tapi aku percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, mari kita nikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Engkau yang bermasalah, engkau yang mungkin berkata, Pak Pendeta, aku tidak tahu lagi pertolongan ini datangnya mau dari mana. Sesak Pak Pendeta, bebanku penuh. Katakanlah dengan imanmu, meski kau tak melihat bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan. Katakan malam ini di hatimu, katakan malam ini di hatimu, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Kita nikmati pujian ini. Dapat melihat, amin, amin. Semua rencanamu Tuhan, amin. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tutup mata. Terima kasih Tuhan.
ini yang ada di rumah, bolehkah kau mengikuti lagu ini? Katakan dengan imanmu, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat, amin. Semua rencanamu Tuhan, amin. namun hatiku Tetap memandang padamu, kau tuntun langkah. Katakan, walau ku tak dapat melihat, amin. Terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin kami susah untuk berharap, amin. namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Kau ada untuk kami Tuhan. Bagi pribadi, persekutuan, bangsa kami, Kau ada untuk kami. Ini yang mau kami lihat Tuhan. Kau ada untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ada yang sedang menonton ini sakit. Dalam nama Tuhan Yesus jamah, biarkan hatinya melihat Engkau. Biarkan imannya melihat Engkau, bahwa Engkau tidak pernah terlelap dan tertidur. Engkau bertanggung jawab. Biarkan imannya berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat melihat, sekali lagi katakan dengan imanmu, amin. 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 Terima kasih, itu cukup. Kau ada untuk kami. Tanggung jawab-Mu yang luar biasa. Engkau akan menuntun langkah kami dalam perjalanan menuju Yerusalem yang suci itu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Pertolongan kami selalu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Kita sadar bahwa kita tidak memiliki apapun, tetapi Tuhan akan menolong kita ketika kita percaya dengan iman kita. Walaupun ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Luar biasa firman Tuhan malam hari ini memberkati kita.
bahwa mari kita terus belajar di tengah pergumulan kesulitan hidup kita untuk selalu memandang kepada yang tak kelihatan, yaitu karya-karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga dimungkinkan kita berkemenangan di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Marlon Putar-Putar yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami terus menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa channel MD YPPI Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer hadir 4 kali dalam seminggu. Pada hari Jumat khusus untuk anak-anak kita, Eben Kids Ministry, dimulai jam 5 sore, jam 17 WIB. Mohon supaya kita mengarahkan anak-anak kita untuk terus bergabung bersama dengan kami. Kemudian seperti malam hari ini ada praise and worship seperti biasa jam 7 malam. Kemudian hari Minggu jam 8.30 ada bincang orang-orang muda, BUM. Juga Bapak Ibu hadir untuk memberkati anak-anak muda kita. Kemudian hari Senin ada Miracle, itu jam 7 malam. Merupakan kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Kami rindu Bapak Ibu akan terus bersama dengan kami. Dan malam hari ini kita akan berdoa untuk banyak hal Bapak Ibu berkenan dengan pergumulan Bapak Ibu, situasi bangsa kita. Kita terus serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan terus berkarya memberkati, menolong kita di tengah berbagai tugas dan aktivitas kita. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu malam hari ini. Sungguh firman Tuhan, ya Tuhan memberkati kami, mengingatkan kami bahwa kami, ya Tuhan, supaya tidak berfokus kepada yang dilihat oleh mata jasmani kami saja. Tolong kami supaya kami melihat yang tak kelihatan, yang bisa dilihat oleh mata iman kami. Agar kami tabah bertekun, tidak mudah putus asa, tidak mudah stres di tengah pergumulan hidup ini. Tuhan terima kasih untuk lawatan-Mu kepada kami melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Kau berkati Tuhan dalam tugas tanggung jawab. Tuhan berkati keluarga, ya Tuhan. Malam hari ini dengan sehati kami berdoa kepada-Mu, berkenaan dengan para pemimpin bangsa kami. Presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan berkuasalah atas mereka, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan baik, membawa kemajuan bagi negara kami. Biarlah mereka peduli, ya Tuhan, rakyat banyak, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak hanya menikmati kekuasaan yang ada, tapi kami rindu mereka mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, sehingga bangsa kami bertambah maju. Terima kasih untuk Presiden Jokowi yang terus mengedepankan kemajuan bangsa ini. Kami rindu Tuhan bahwa konsep-konsepnya, ide-idenya bisa ditangkap, dipahami oleh para menteri dan dijalankan demi kemajuan negeri kami ini. Kami juga memohon berkatilah, ya Tuhan, tolonglah pihak keamanan seperti polisi dan TNI. Kami rindu mereka dimampukan untuk mengelola keamanan negeri kami ini. Karena ada-ada saja di tengah bangsa kami ini yang mencoba membuat negeri kami ini tidak aman untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Kami rindu Tuhan supaya TNI, supaya Polri sigap menangani ini. Sehingga negeri kami ke depan makin lebih aman, makin lebih tentram. Sehingga seluruh rakyat negeri, ya Tuhan, menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut. Biarlah TNI dan Polri, ya Tuhan, khususnya di tengah-tengah, di tempat-tempat tertentu yang ada masalah keamanan, biarlah mereka dimampukan untuk menyelesaikannya dengan baik. Kami juga memohon berkatilah para pemimpin bangsa kami, khususnya ya Tuhan, para dokter, para medis, para perawat,
dalam menangani pandemi COVID-19. Terlebih ya Tuhan, belakangan ini kami mendengarkan bahwa ada gelombang kedua dari COVID-19 ini. Kami rindu Tuhan supaya pemerintah menanganinya dengan tepat. Dan kemudian juga supaya masyarakat mau memperhatikan protokol kesehatan. Bahwa rakyat dan pemerintah bahu-membahu menghadapi pandemik ini. Dan sekarang ini sedang dilaksanakan vaksin. Kami rindu itu terlaksana dengan baik. Semua pada akhirnya rakyat negeri kami ini mendapatkan vaksin tepat pada waktunya. Karena itu berkatilah ya Tuhan usaha-usaha untuk menanggulangi COVID-19 ini. Berkati juga ya Tuhan pemerintah daerah di beberapa tempat yang menghadapi bencana. Tuhan tolong supaya sigap memberi perhatian kepada masyarakat. Dan tolonglah juga ya Tuhan supaya masyarakat yang menghadapi bencana diberi Tuhan kekuatan dan ketabahan. Supaya mereka tidak berputus asa, tapi terus optimis menjalani kehidupan mereka. Kami juga memohon berkat-Mu ya Tuhan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terus bersama dengan kami. Ada pergumulan barangkali, ada kesulitan, tolonglah mereka supaya mereka selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka melihat kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Barangkali ya Tuhan ada orang-orang yang kami kasihi sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami rindu Tuhan, pulihkanlah, sembuhkanlah mereka. Biarlah penyakit dalam tubuh mereka ya Tuhan dienyahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu yang mengalami gangguan kesehatan dipulihkan, disembuhkan ya Tuhan. Berkatilah mereka di tengah kesibukan mereka, di tengah tugas-tugas. Biarlah mereka mengalami ya Tuhan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga mereka makin melihat betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan mereka. Kami juga memohon berkatilah yayasan kami ya Tuhan. YPPI Batu Pusat di Batu Malang. Berkati ya Tuhan para pengurus. Baik ketua, sekretaris, bendahara, pengurus-pengurus departemen, kemudian pengurus-pengurus yayasan yang lainnya ya Tuhan. Tuhan juga memberkati. Pengurus daerah juga Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab, dalam program-program yang ada. Supaya bisa terus dijalankan. Sehingga ya Tuhan, yayasan kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Berkati MD YPPI Batu Sumatera bagian selatan dan STT Ebenezer yang terus mengelola program-program ini ya Tuhan. Supaya dimampukan Tuhan mengelola dengan optimal sehingga setiap tayangan kami sungguh memberkati Bapak Ibu yang terus bersama dengan kami. Tolong pengurus, tolong semua kami ya Tuhan kru yang terus mengupayakan yang terbaik. Mampukan kami ya Tuhan, sanggupkan untuk mengelolanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Dan sekali lagi Tuhan, berkatilah, pimpinlah hidup kami dalam perjalanan hari-hari kami ke depan. Biarlah kiranya kami terus mengalami kemurahan Tuhan dan terus belajar melihat apa yang tak terlihat oleh mata jasmani kami. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan pimpinan Roh Kudus, memberkati kita, menolong kita, memimpin hidup kita, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami
Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Namun mari kita melangkah bersama dengan Tuhan, dengan penuh iman bahwa Tuhan akan menolong kita, mampu melakukan dan memberikan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga dan tidak timbul di dalam hati, Tuhan pasti sediakan bagi kita jika kita percaya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.